Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita. Dan hari ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Kita memasuki bab kelima dengan tema semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Apa tujuan pembelajaran kita di bab kelima ini? Yaitu yang pertama, memahami isi kandungan Al-Quran Surah Bahasa ayat 1-10 yang sudah kalian hafalkan kemarin, yang sudah disetorkan ya sebagian dari kalian. Masih ditunggu nih bagi yang belum. Itu di dua surah ini, Surah Bahasa dan Surah Al-Mujadilah, itu membahas tentang menuntut ilmu. Kemudian setelah kalian menghafal surah Bahasa dan juga surah Al-Mujadilah, nantinya kalian harus memahami kandungan dan mendemonstrasikan hafalan. Mendemonstrasikan hafalan ini sudah ya dengan cara menyetor kemarin. Kemudian kita lanjut ke pembahasan, yaitu penjelasan surah Al-Bahasa ayat 1-10. Namun sebelumnya itu kita akan baca dulu surah Al-Bahasa ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Itu surah Al-Bahasa ayat 1-10. Kemudian arti surah Al-Bahasa ayat 1-10 yang pertama, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yang dimaksud di sini adalah pembesar pemuka Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya atau beriman kepada Allah dan engkau. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita lihat dulu asbabun nuzul dari surah Al-Bahasa ayat 1-10, yaitu beberapa ulama mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan tentang Islam kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin Makkah, salah satu dari tokoh tersebut adalah Al-Walid Al-Mughirah. Ya, beliau Nabi Muhammad berharap dengan menjelaskan al-Islam kepada mereka, ya, dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa memeluk atau segera memeluk agama Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Kemudian, saat itulah saat Rasulullah menjelaskan tentang Islam kepada tokoh kaum musyrikin itu, Abdullah bin Ummi Maktum ini datang, yang rupanya tidak mengetahui Nabi sedang menjelaskan tentang keislaman kepada tokoh kaum musyrikin. Karena Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta, maka beliau tidak mengetahuinya. Lalu
Ketika datang, Umi Maktum langsung menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW, mohon agar diajarkan kepada mereka kepadanya tentang Islam. Ya, Umi Maktum juga memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam juga. Nah, ini dilakukan berkali-kali, bukan hanya sekali. Jadi sering pada saat Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW sedang menjelaskan tentang Islam kepada tokoh kaum musyrikin. Nah, Umi Maktum ini berkali-kali memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar diajarkan juga tentang Islam. Sehingga karena keseringannya itu Rasulullah tidak berkenan, ya, tidak berkenan, tetapi beliau tidak menegur juga, apalagi menghardik, gitu ya. Beliau tidak berkenan tapi tidak menegur dan tidak menghardik. Hanya saja nampak pada wajah beliau itu rasa tidak senang, ya, rasa tidak senang dari perbuatan atau kelakuan dari sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini. Maka turunlah ayat surah Abasa ayat 1 sampai 10 tersebut menegur beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kandungan ayat dari surah Abasa ayat 1 sampai 10? Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu agar tidak berpaling dari orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya. Seperti Umi Maktum itu minta dilajarkan tentang keislaman. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy itu akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Jadi jangan sampai gara-gara kita menjelaskan tentang Islam ini kepada jangan sampai itu ya Nabi Muhammad SAW itu mengabaikan seorang sahabat yang bernama Umi Maktum yang kondisinya buta pada saat itu, ya, diabaikan oleh Rasulullah karena beliau itu sedang menjelaskan tentang Islam kepada para tokoh kafir Quraisy tersebut. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT juga memerintahkan kepada Nabi agar tidak menghususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikan kepada siapa saja, tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Jadi Allah memerintahkan jangan sampai memberikan pelajaran tentang keislaman itu khusus kepada tokoh masyarakat, tokoh kaum musyrikin aja, tetapi kepada semua orang, kepada siapapun itu, ya, termasuk salah satunya itu Umi Maktum, seorang sahabat yang buta tersebut. Ya, kayakah, miskinkah, pejabatkah, ya kan, tokoh masyarakat, tokoh musyrikinkah ataupun tidak, harus kita memberikan peringatan kepada, harus diberi peringatan kepada mereka juga. Nah, sambutan yang baik kepada orang yang datang dan butuhkan itu lebih baik, ya. Sambutan yang baik kepada orang yang datang meminta pengajaran terhadap kita itu lebih baik dan wajib kita layani. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Jadi jangan sampai kita menjelaskan al-Islam itu terkesan paksa, kita memaksa kepada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang tidak senang terhadap Islam itu kita paksa mendengarkan penjelasan kita. Sementara ada teman-teman kita yang muslim yang mau memperluas pengetahuan tentang Islam, kita abaikan begitu saja. Jadi jika ada teman-teman kita yang minta kepada kita akan dijelaskan tentang Islam atau tentang kebaikan, jangan kita abaikan gara-gara teman kita itu mungkin miskin kah atau nggak selevel dengan kita, sementara kita menjelaskan tentang keislaman itu kepada teman-teman kita yang
yang notabene kaya barangkali ya, atau anak pejabat atau teman akrab kita dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin. Jadi siapapun itu, setiap orang harus memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Tidak hanya ulama, tidak hanya bagi orang guru, tapi kalian juga bisa memberikan pendidikan atau pelajaran kepada sesama teman, karena itu adalah kewajiban, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita juga tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Jadi jangan sampai kita mengabaikan teman kita yang muslim untuk diajarkan tentang keislaman, gara-gara kita berhadapan dengan orang-orang yang kaya atau orang yang tidak berminat untuk mengetahui tentang Islam. Kemudian surah Abasa ini juga mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Apa etika pengajaran itu? Antara lain itu sebagai mukmin ya, sebagai mukmin wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan pengajaran tersebut. Harus kita kenali orang yang minta tersebut ya, harus kita kenali. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Kita harus, kalau memang sudah orang itu meminta kepada kita kemudian kita layani, maka kita harus profesional, harus fokus, harus meluangkan waktu kita untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas, tanpa embel-embel ya, tanpa embel-embel, artinya tanpa pamrih gitu, tidak karena diiming-iming balasan yang tinggi barangkali ya. Jangan sampai kita mengharapkan balasan. Jadi niat kita memberikan pelajaran terhadap seorang harus dengan niat yang ikhlas, dan kalau sudah kita pelajari, kita serahkan semuanya hasilnya kepada Allah SWT. Setelah kita sampaikan, Allah lah yang menentukan apakah orang yang kita berikan penjelasan itu bisa memanfaatkan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru, nah termasuk Pak Guru nih ya, hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Jadi tidak membedakan satu, si A dengan si B, si C dengan si D, kaya dengan si miskin, harus disamaratakan. Jadi harus memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Selalu berhusnuzon ya, berpositif thinking terhadap siswa. Tapi kalau siswanya nyata-nyata berbuat kesalahan, ya masa kita husnuzon terus gitu ya. Jadi tapi diusahakan selalu berhusnuzon ya, ketika kita tidak mengetahui dengan pasti apakah anak itu berbuat buruk atau tidak. Kemudian harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Jangan jangan sampai berbuat langsung ya, belum jelas permasalahan langsung ditindak. Kemudian harus adil, jangan sampai hukuman berat diberikan kepada anak yang miskin, kemudian hukuman ringan diberikan kepada anak yang kaya. Terus penuh kasih sayang, jangan sampai kasih sayang ini dipilah-pilah, hanya melihat orangnya. Kemudian menjunjung tinggi kesopanan, jadi guru itu harus sopan ya namanya. Kemudian lemah lembut terhadap semua para muridnya atau santrinya. Nah, demikian penjelasan dari surah Abasa ayat 1 sampai 10 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan pelajarannya untuk kemudian kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.